Sasako, sasayangko, Papua. Sasako, sasayangko, Papua. Itu pesan dari kakaknya Papua. Jadi inspirasi buat UPT semua. Kerja cerdas, kerja ikhlas, pasti Diva. Ingat, kalau kau sayang Papua, kau harus bangun Papua dengan hati nuranimu. Saat ini saya berada di belakang Bandara Frans Kaisiepo, Biak. Bisa dilihat betapa panjangnya Bandara Frans Kaisiepo yang dulunya menjadi bandara internasional. Ini menjadi satu-satunya bandara yang memiliki kualitas terbaik di seluruh tanah Papua. Kecenderungan perubahan dan perkembangan berdampak pada aksesibilitas dari penerbangan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor terus mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan mulai tanggal 7 Oktober, Garuda Indonesia tidak melayani penerbangan lagi ke Kabupaten Biak Numfor. Tentu pasti ada kendala yang dialami. Kita sudah memahami apa yang menjadi tujuan dan harapan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yang tentu memberikan sebuah kewenangan, baik kewenangan di tingkat provinsi, tapi juga kewenangan di tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya kewenangan pendidikan dan kebudayaan, kewenangan kesehatan, kewenangan sosial, tapi juga ada kewenangan perekonomian. Nah, di dalam kewenangan perekonomian itu mengatur ada 13 aspek yang harus dikerjakan antara provinsi dan kabupaten. Baik pangan, pertanian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat dan kampung adat, juga perhubungan, komunikasi dan informatika, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, perindustrian dan persandian. Kewenangan-kewenangan ini harus dibangun dalam sebuah koneksitas supaya antara daerah-daerah yang memiliki keunggulan tertentu itu tidak akhirnya mati suri karena terputusnya koneksitas. Jadi kalau kita bicara Papua yang hari ini menjadi 6 provinsi, tapi juga harus menjadi satu kesatuan dalam budaya, satu kesatuan juga dalam membangun akselerasi pembangunan yang harus terkait antara satu provinsi dengan provinsi yang lain dengan menjaga koneksitas supaya kebutuhan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain itu saling tercukupkan, saling terpenuhi dan memberikan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Ini menjadi harapan besar bagi semua calon pimpinan daerah yang sedang berjuang dan bertarung dalam pemilu kada di tahun ini. Baik calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, calon gubernur dan wakil gubernur. Masyarakat menanti sebuah terobosan-terobosan baru yang tentu mengampu isi, substansi dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua. Ingat, otonomi khusus itu janji kesejahteraan untuk orang Papua. Nah, jadi yang bisa mengelola otonomi khusus dalam penyelenggaraan kinerja birokrasi dan pelayanan publik itu menjadi titik tumpu dari pemerintah. Mari kita bangun sinergitas, kita sama-sama berkolaborasi, tapi satu hal yang pasti, menjaga koneksitas itu menjadi sebuah keunggulan daerah yang harus kita lakukan secara bersama-sama dalam melihat perubahan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang terjadi. Jawablah apa yang menjadi harapan masyarakat, karena kita sudah melampaui 20 tahun pertama otonomi khusus Papua dan kita sedang bergerak menuju 20 tahun yang akan datang dari otonomi khusus Papua dari amanat Undang-Undang 21 tahun 2021. Karena Tuhan mengaruniakan kita semua untuk hidup dan bekerja dan berkarya di tanah yang diberkati Tuhan, tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Tuhan memberkati. Berkaryalah untuk